Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Bagaimana berkaitan dengan beberapa public figure yang meremehkan terhadap siksa api neraka, Ustadz? Silahkan, Ustadz. Masya Allah. Taib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Lau alima ahlal jannati," seandainya penghuni surga itu tahu bahwasanya mereka tinggal di surga hanya sebanyak pasir-pasir yang ada di dunia, lahazinu, maka niscaya mereka akan bersedih. Seandainya saja kehidupan di surga itu hanya sebanyak pasir-pasir yang ada di dunia, maka niscaya mereka akan bersedih. Walau alima ahlun nari annahum, seandainya penghuni neraka itu tahu bahwasanya, seandainya diberitahu bahwasanya mereka tinggal di neraka sebanyak butir-butir pasir yang ada di dunia, la farihu, niscaya mereka akan bergembira. Kenapa? Karena siksaan di dalam neraka itu sangat luar biasa. Meskipun sebanyak pasir dunia, artinya waktu yang sangat panjang, tetapi masih ada akhirnya. Dan siksaan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang telah batal keimanannya, keislamannya, wal iyadzubillah, maka siksaan yang selama-lamanya. Ketika selesai satu masa siksaan bagi mereka, maka datang siksaan-siksaan berikutnya yang jauh lebih berat. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang paling ditakuti oleh para penghuni neraka. Yaitu ayat yang mengatakan bahwasanya tidak ada tambahan bagi kalian kecuali tambahan adab. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba, tidak ada tambahan bagi kalian wahai penghuni neraka illa adab, kecuali tambahan adab. Maka sangat banyak dalil yang menyebutkan tentang bagaimana beratnya dan dahsyatnya siksaan yang ada di neraka. Maka tidak boleh seorang muslim itu meremehkan siksaan yang ada di neraka. Dahulu para salaf radhiyallahu taala anhum, sebagian dari mereka tidak bisa tidur di malam hari hanya karena merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menceritakan bagaimana gambaran orang-orang kafir ketika di mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka harus didatangkan di hadapan neraka jahanam untuk melihat siksaan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membalik, mengganti iltifat, mengganti khitab pernyataannya dengan menyebutkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ إِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya nanti ketika hari kiamat, terutama di fase-fase Allah mendekatkan neraka di para penghuni mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang kafir menuju ujung dari mahsyar itu. Kemudian Allah akan menarik mereka. Allah akan tarik mereka dan Allah tahu siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menceritakan tentang gambaran kengerian pada hari kiamat di ujung mahsyar tersebut, di ujung arasatil kiamah tersebut,
Maka Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan mendatanginya. Apa kata para ulama-ulama kita? Sebagian dari sahabat mereka tidak bisa tidur karena ayat ini. Bahkan Al-Hasan, Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ada seorang yang memiliki saudara, yang saudaranya ini banyak tertawa seperti manusia pada umumnya. Kemudian salah satu dari orang yang saleh ini mendatangi saudaranya, apakah engkau pernah mendengar bahwasanya engkau akan dihadapkan di neraka jahanam, engkau akan mendatangi neraka jahanam? Kemudian dia mengatakan, iya, aku pernah mendengarnya. Apakah ada ayat yang menyatakan engkau akan dikeluarkan dari neraka? Kata dia, tidak. Maka setelah kejadian itu, dia tidak pernah tertawa selama-lamanya. Sampai kematiannya datang. Bahkan salah seorang sahabat, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu, dia menangis sebelum tidur ketika ditanya oleh istrinya, apa yang membuatmu sedih? Kata dia, aku teringat dengan firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Sampai suatu ketika Abu Rashid, ya, salah seorang tabi'in, menghadiri, dia mendatangi Abdullah bin Abbas, sahabat pakar tafsir. Dia datang untuk menanyakan apa kiranya tafsiran dari ayat wa im minkum illa wariduha. Tidaklah dari seorang pun dari kalian kecuali mendatanginya. Maka apa kata Abdullah bin Abbas, orang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, dia mengatakan, amma ana wa anta ya Abu Rashid. Adapun aku dan engkau wahai Abu Rashid, maka kita akan masuk ke dalamnya. Lalu lihatlah siapa di antara kita yang bisa keluar dari neraka. Maka para salaf dahulu mereka berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Selamatkanlah kami dari neraka karena keberuntungan, karena rahmat-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga karena keberuntungan dari-Mu. Lihatlah bagaimana para salaf mereka sangat takut, mereka sangat khawatir untuk dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah untuk bermain-main dengan neraka, karena neraka itu berisi siksaan yang sangat dahsyat. Wal iyadu billah. Wallahu ta'ala alam.